Oke, selamat pagi guys. Hari ini saya sangat senang nih, saya ditemani oleh seorang teman yang sudah cukup lama atau cukup berpengalaman di dalam dunia properti ini. Jadi jual properti, mau cari properti bagus, rumah bagus, ya mau cash, mau kredit, take over. Ya, hari ini kita akan bahas itu dan ditemani oleh ahlinya, ya, Bung Sony. Ya, tapi perkenalan dulu lah. Namanya siapa lengkapnya nih? Oke, perkenalkan nama saya Sony Tungseli, biasa dipanggil Sony. Oke, jadi Ya, kalau rekan-rekan nanti mau WA, mau tanya-tanya, Bung Sony ya. Oke, Bung Sony. Nama perusahaannya apa nih? ya saya baru bikin suatu agensi. Bikin suatu Ya, agensi. bikin suatu agensi. Ya, berdasarkan pengalaman saya, Oke. saya pikir tidak salahnya saya bikin perusahaan agensi yang saya kasih nama Bandung New Property. Bandung New New Property. Property. Oke. Ya. Iya, Bandung New Property ya. Jadi Iya. Bandung New Property ini bisa mengatasi masalah saudara dalam hal properti ya. Tentu Solusi saja, ya. tentu saja Tentu Bandung saja New ya. Property adalah solusi properti Anda. Oke, solusi Itu slogannya. slogannya. Ya, jadi video ini kami buat guys atau teman-teman karena pengalaman saya pribadi tidak gampang juga cari rumah ini. Bagaimana rumah yang baik? Apa tips-tipsnya? Nah, hari ini kita akan coba melihat, kita akan coba membahas, kita akan coba mengulik kira-kira apa saja tips-tips dalam membeli rumah dan kita sudah ditemani ahlinya. Jadi video ini sangat pas untuk saudara-saudara. Jadi jangan skip ya. Jangan di skip. Tonton sampai habis. Oke. Jadi Bung Sony, kira-kira new agency ini atau agensi yang baru ini atau Bandung New Property ini bergerak di bidang apa saja? Bisa diterangin nggak ke teman-teman nih? Ya, tentu saja dari nama sudah bisa ditebak ya, Oke. bergerak di bidang apa. Namanya juga Bandung New Property. Bandung New Property. Tentu saja bergerak di bidang properti, Properti, ya. jual beli properti, Jual jual beli beli rumah, Properti rumah. apartemen, tanah, ya sesuatu yang berhubungan dengan properti. Oke. Rumah, apartemen, tanah, bangunan, hotel. Hotel ya. Iya. Iya, ke depan mungkin apartemen mungkin ya, yang Iya, gede ya, tower ya. apartemen. Oke, ini luar biasa. Jadi sudah berpengalaman. Sudah berapa lama kalau begitu Bung Sony ini bergerak atau terlibat di dalam bidang properti ini? Kalau secara properti sih belum lama, baru Belum. 6 tahunan lah. Oke, secara properti. Secara properti baru 6 Belum tahun. lama. Itu juga Oke. sebenarnya sih nekat saya terjun bebas di dunia properti karena nggak punya pengalaman. Oke, Tapi terjun saya bebas. pikir properti adalah suatu bidang yang tidak akan pernah habis karena semua orang pasti butuh rumah. Oke. Orang pasti cari rumah. Ya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya saya masuk ke bidang itu dan Oke. saya mencoba dan ternyata saya bisa. Bisa ya, sudah 6 tahun ya. Sudah 6 tahun berjalan. Iya, setahu saya Bapak Ibu, teman-teman, guys, Bung Sony sudah lebih dari 6 tahun terlibat di dalam properti. Namun memang Bandung New Property ini sudah 6 tahun berdiri agensinya ya, begitu ya? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebetulnya sudah cukup lama guys. 6 tahun itu sudah cukup berpengalaman ya. Artinya video ini dibuat karena berdasarkan pengalaman beliau ini. Jadi kalau kalau rekan-rekan teman-teman mau tanya-tanya, saya kira saya bisa jamin pertanyaan Bapak Ibu atau teman-teman yang berkaitan dengan properti ini pasti bisa dijawab. Jadi jangan lupa di komen, di deskripsi, ditanya-tanya ya, ditanya-tanya. Oke. Selanjutnya, nah begini Bung Sony. Saya ini for your information teman-teman, saya dulu ini beli rumah ke Bung Sony ini. Jadi sebelum membeli rumah ini saya bingung. Apa saja kira-kira yang harus dipersiapkan atau apa saja sih tips-tips membeli rumah yang baik itu seperti apa? Mungkin yang pertama kalau diperhatikan bahan bangunannya seperti apa ya? Kira-kira yang perlu dilihat-lihat begitu. Gimana ya, Bung Son? Ya, kalau berdasarkan perjalanan perkembangan properti, Ya, ya. semakin kesini semakin menarik ya. Oke, semakin menarik. Kualitas bangunannya semakin kekinian. Oke. Kalau zaman dulu kan sebagian besar bangunan menggunakan kayu untuk kusennya, Ya, untuk atapnya, semua menggunakan kayu. Oke. Kalau semakin kesini lebih banyak menggunakan baja ringan dan aluminium. Itu yang mungkin lebih
lebih dicari orang sekarang karena terhindar dari lapuk Laku, atau mudah terbakar. murah Ya, terbakar. jadi kalau mau dilihat bahan bangunan, ya lihatnya dari bisa ditanya ke marketing yang menjual properti menggunakan apa, baja ringan Oke. atau kusennya menggunakan apa, aluminium, terus batanya pakai apa. Memang bata itu ada selera juga sih, ada yang pakai bata merah, ada yang pakai bata ringan. Jadi tergantung selera. Tapi kalau misalnya dari segi kecepatan bangunan itu selesai, tentu biasanya orang pakai bata ringan karena kan ukurannya lebih lebar, jadi Ya. secara waktu untuk bangun rumah lebih cepat, Ya. lebih cepat beres. Jadi memang penting ya untuk kita sebagai konsumen ini mencoba mencari tahu bahan bangunannya dari apa ya, Betul. supaya kita bisa memikirkan rumah ini tahan karat atau enggak, digigit rayap atau tidak, Betul mau sekali. cepat selesai atau enggak, begitu ya. Betul. Oke, itu jadi bahan bangunannya kira-kira seperti itu yang perlu dipikirkan. Lalu kalau masalah lokasi nih, penting nggak ya kira-kira untuk orang mau beli rumah tanya-tanya atau cari tahu tentang lokasi di mana ini? Gitu. Penting Kalau ya? beli rumah tentu lokasi strategis. Strategis ya. Strategisnya itu juga kadang-kadang tidak sesuai dengan standar strategisnya marketing. Karena Oke. standar strategisnya marketing itu kan tentu tidak sama dengan standar strategisnya konsumen atau pembeli rumah. Misalnya kita pikirkan dari segi konsumen atau pembeli rumah tinggalnya apa, aktivitas pekerjaannya di mana, anaknya sekolah di mana. Jadi kalau kita mau bilang strategis menurut kita, belum tentu strategis menurut pembeli. Ya. Tapi rata-rata rumah yang strategis adalah pertama akses jalan. Akses jalannya. Jalan tol Jalan misalnya. tol. Jalan tol. Kalau dekat dengan jalan tol, rata-rata banyak yang cari. Terus fasilitas umum seperti apa namanya, pusat perbelanjaan. Dekat atau enggak. Terus pusat pemerintahan. Atau misalnya perkampusan, dekat kampus apa gitu. Sekolah anaknya, sekolah anaknya mungkin ya. Jadi ataupun misalnya orang mau pembeli anaknya misalnya masih kecil, kita bisa arahin bahwa di sini, di lokasi ini, dekat sini ada sekolah yang bagus, taman bermain, taman bermain ya, seperti itu. Jadi lokasi strategis biasanya orang lihat kalau dari tol berapa lama, kalau mau ke pusat perbelanjaan yang terdekat apa gitu, kalau pusat pemerintahannya apa, fasilitas umum dari pemerintah atau fasilitas umum dari daerah situ apa yang paling dekat ke situ, orang biasanya nyarinya ke situ. Ya untuk informasi juga guys, teman-teman, saya melihat produk-produk Bandung New Property ini memang banyak di lokasi strategis ya, saya lihat ya. Kebetulan ya, kalau saya lihat iklan juga. Nanti bisa lihat Bapak Ibu, lihat di Instagramnya, lihat di Facebook, rata-rata dekat pusat perbelanjaan, dekat dengan jalan tol, dekat dengan pusat pendidikan. Jadi ya, lihat searching, nanti akan ada alamatnya di bawah, di belakang juga akan ditaruh. Lihat saja. Saya lihat produk-produk Bandung New Property ini memang lokasinya rata-rata strategis. Ya, rata-rata strategis. Oke, masalah harga, kira-kira bagaimana kita ya menentukan harga yang baik atau yang cocok untuk kita, atau kita punya standar nggak? Misalkan rumah tipe segini rata-rata harganya begini gitu. Misalkan tipe 36 kira-kira lah pasarannya sekian gitu. Jadi ketika pemirsa membeli rumah sudah bisa membayangkan kira-kira kalau dia mau cari tipe berapa, dana yang perlu disiapkan berapa. Ada nggak begitu kira-kira? Oke, mengenai harga rumah ya, kadang-kadang orang suka salah menduga. Salah menduga. Sebenarnya properti itu lokasi menentukan harga. Jadi bukan hanya tipenya saja. Bukan. Lokasi tipe yang sama, beda lokasi, beda harga. Bisa beda harga. Bagaimana ini? Ini menarik ini. Iya, jadi kalau misalnya bagi Bapak Ibu atau saudara yang ingin mencari rumah dengan budget tertentu, mungkin bisa konsultasi dengan saya, bisa konsultasi dengan Bandung saya. Property. Kebetulan produk saya untuk di seputaran Bandung lebih besar ada di lokasi-lokasi strategis. Jadi kalau mengenai harga, ya kembali lagi ke poin yang saya sampaikan tadi bahwa lokasi menentukan harga. Betul sekali. Rumah misalnya tipe 3672 misalnya, dekat tol pasti harganya beda dengan akses jauh dari tol, tentu saja berbeda.
Di Bandung tipe 3672 sama di Banjaran pasti harganya beda. Jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari lokasi ini tapi memaksakan untuk budget sekian, ya boleh konsultasi dengan saya. Iya. Nanti saya arahkan untuk mendapatkan produk yang pas, harga pas, lokasi yang cocok. Mantap. Saya kira ini sangat memberi masukan kepada kita ya. Saya yang awam tadinya juga berpikir begitu. Ini kan sama tipenya nih. Masa harganya beda? Ternyata lokasi bisa menentukan ya. Begitu Betul, ya, betul Bung sekali, Sony ya, betul betul. sekali. Oke. Nah, sesuai dengan pengalaman saya dan saya duga juga mungkin pengalaman kebanyakan teman-teman di sini, bingung. Dananya sudah kira-kira ada, tapi yang mau disiapin persyaratan-persyaratannya bingung. Apa saja ya? Jadi ketika mau membeli rumah kelimpungan. Nah, saya pikir video kali ini akan membuat kita menjadi cerah, kepala kita atau pemikiran kita menjadi semakin jernih, karena akan ada mungkin informasi-informasi yang disampaikan oleh Bung Sony, apa saja yang harus kita siapkan ketika kita akan membeli rumah. Nah, beberapa pertanyaan Bung Sony. Kalau biasanya nih yang saya tahu, kalau orang mau membeli kredit ya mungkin ya, kira-kira apa saja tuh yang perlu disiapin tuh, jadi nggak bingung tuh. Oke, ya sebelum menjawab pertanyaan ini sedikit saya tambahin mengenai dana tadi. Ya. Karena beli rumah itu ada beberapa sistem. Oh, Rumah ada beberapa sistem. Oke, boleh Misalnya, diterangkan. Yang pertama Oke, adalah kita membeli KPR. KPR. Kalau kita mau beli KPR, tentu dana yang kita siapkan juga tidak harus terlalu besar. Tidak harus terlalu besar. Mungkin cukup sekitaran uang muka begitu ya. Misalnya rumah harga 400 juta. Oke. Kalau kita mau KPR dan rumah tersebut ada di komplek rumah baru, biasanya DP-nya bisa 10%. Bisa 10%. Bisa 10%. Bisa 10%. Jadi kalau tadi 400 berarti 40 juta. Oke. Iya, bisa 10%. Atau misalnya rumah second. Rumah second rata-rata biasanya kalau mau KPR bank menentukan 20% DP-nya minimal ya. Ini kita ngomong oke. minimal. Ini penting. Kalau rumah second, iya DP-nya minimal 20%. 20% Oke, minimal. Minimal. Iya. Oke. Tapi semua kembali kepada pembeli. Iya. Kalau misalnya semakin besar DP, tentu semakin kecil cicilannya. Tenornya semakin pendek. Oke. Tapi kalau ingin punya DP-nya terlalu minim, ya kita harus hitungkan dengan tenornya, cicilan per bulannya, seperti itu. Dan yang kedua adalah bisa beli dengan over credit. Oke. Over credit ini juga tidak terlalu membutuhkan budget yang besar dari harga rumah tersebut. Iya. Biasanya over credit yang sedang yang sering terjadi adalah over credit dari pemilik pertama yang ingin mengover kreditkan ke pemilik kedua dengan membayar sejumlah DP kepada pemilik pertama. Iya. Dan si pemilik kedua tinggal melanjutkan cicilan. Oke. Tentu ini juga budgetnya tidak terlalu besar. Iya. Tergantung dari kebutuhan atau keinginan dari pemilik pertama ingin menjual berapa. Oke. Dan yang ketiga adalah cash. Kalau cash tentu ini persiapan dana yang memang harus besar. Ya. Karena ada konsumen-konsumen tertentu yang tidak ingin ada cicilan, tidak ingin ada tanggungan bulanan rumah, tenor tadi ya, jangka jadi, waktu ya. Punya uang biasanya cash. Jadi memang ada 3 gitu. Itu sistem dalam pembelian rumah. Oke, jadi saya ulang teman-teman, ada 3 ya. Ada yang pertama dengan sistem KPR, yang kedua sistem take over, yang ketiga sistem cash. Mungkin cash keras begitu lah. Cash keras ya. Iya, cash keras. Pokoknya berapa aja gue bayar nih gitu. Oke. Iya. Nah, kalau KPR, nah KPR ini menarik nih. Biasanya kalau nggak salah ada beberapa persyaratan. Contohnya mungkin slip gaji berapa persen gitu. Bisa diterangkan nggak Bung Sony? Ya, kalau KPR tadi apa yang perlu dipersiapkan? Ya, yang pertama adalah data diri ya. Data diri, ya, KTP, KK, surat nikah kalau surat nikah, NPWP. Itu sudah harus wajib itu data. Wajib ya. Jadi wajib, teman-teman wajib ya. Diulang, ini penting kayaknya. KTP, KK, surat nikah kalau sudah menikah, NPWP wajib. Oke, jadi jangan tanya-tanya lagi ya. Dan tambahannya adalah kalau memang KPR kan biasanya KPR apa? Bidangmu adalah pengusaha atau pekerja.
Oh, beda lagi ya? Beda Ya, lagi. beda lagi ya. Kalau pekerja biasanya ada surat keterangan kerja atau SK pengangkatan, Ya. slip gaji 3 bulan terakhir, dan juga rekening koran 3 bulan terakhir. Itu adalah persyaratan yang ditentukan oleh bank. Kenapa ada slip gaji? Bank ingin tahu Ya. gaji penghasilanmu rata-rata berapa per bulan. Oke. Terus kenapa harus ada rekening koran? Bank ingin cross check antara slip gaji dengan rekening koran, balance atau enggak. Ya. Ya, jangan sampai slip gajinya 20 juta tapi rekening koran bulanannya cuma 5 juta. Bank akan pertanyakan 15 juta ini dari mana? Nah, itu bank akan menentukan. Ya. Gitu. Jadi biasanya rata-rata kalau kita mau beli rumah, misalnya contoh ya, kalau cicilannya 3 juta, penghasilan bulanannya bersihnya minimal 9 juta. Oke. Jadi istilahnya itu kalau dalam orang awam bilang 3 kali gaji. 3 kali gaji ya. Ya, Jadi 3 kali ini gaji. penting sekali nih. Jadi kalau gaji kita 18 juta misalkan, berarti cari cicilan yang maksimal 6 juta, kira-kira 6 begitu. juta ya maksimal, itu nggak bisa lebih. Kalau Jadi, lebih dari itu berarti harus tambah DP. Harus tambah DP ya. Supaya sisa plafon kreditnya turun. Oke. Kalau kita punya penghasilan 9 juta, carilah mungkin yang cicilan maksimal 3 juta. Maksimal 3 juta. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau punya penghasilan berapa, kira-kira 30%-nya dipotong. Kira-kira begitulah, kita cari rumah yang sekitaran cicilannya itu sekitar segitu. KPR tadi ya. 30% dari penghasilan kita. Tapi itu adalah penghasilan bersih. Penghasilan bersih ya. Kalau ada cicilan yang berjalan seperti mobil, motor, Ya. atau sesuatu yang sedang dicicil Ya. menggunakan bank, Ya. tentu itu bank akan perhitungkan ulang. Oke. Jadi penghasilan dalam tanda apa ya, orang penghasilannya itu dipotong dulu sama cicilan yang jalan, itu yang dihitung penghasilan bersih untuk menentukan plafon KPR dengan cicilan sekian. Oke. Wah, ini informasinya luar biasa ini. Jadi teman-teman yang sedang memikirkan membeli rumah juga sudah bisa coba memikirkan, melihat diri sendiri, kira-kira saya mau beli tipe yang mana nih sesuai dengan keuangan saya ya. 30% bersih. Dipotong dengan cicilan-cicilan yang banyak tadi. Begitu ya? Betul sekali Pak Ridwan. Yang kedua, boleh. Tadi itu KPR ya? Betul. Nah, kalau kita mau take over, kira-kira biasa apa saja sih yang dibutuhkan? Take over rata-rata yang terjadi di Bandung adalah take over di bawah tangan atau over kredit di notaris saja. Dan itu berkasnya lebih simpel sih ya, cuma hanya KTP, KK, surat nikah, NPWP itu saja. Jadi tidak perlu slip gaji, tidak perlu surat keterangan kerja, itu tidak dibutuhkan karena hanya untuk data di notaris membuat perjanjian jual beli dan beberapa surat kuasa. Seperti itu. Jadi lebih simpel. Lebih simpel ya sistemnya. Lebih cepat ya. Gitu. Lebih simpel teman-teman, tapi nanti di vlog berikutnya akan ada pertanyaan nih, satu persatu akan muncul video bagaimana tips-tips kalau misalkan kita take over, misalkan apa saja kendalanya, apa untung ruginya, tapi itu di video kedua ya, tidak hari ini. Oke. Saya tambahin sedikit. Tadi boleh. Karyawan yang saya jelaskan. Tapi kan ada yang pengusaha. Oh iya, belum ya. Kalau pengusaha gimana? Pengusaha mungkin data awalnya tetap sama. Cuman ada tambahan adalah SIUP TDP ya, surat izin usaha. Surat izin usaha. Iya, itu perlu surat izin usaha dari perusahaan dia. Terus rekening korannya lebih banyak, 6 bulan. Iya. Tadi kalau karyawan biasa 3 bulan. 3 bulan. Kalau pengusaha rekening koran 6 bulan. Laporan rugi labanya juga 6 bulan. Laporan rugi labanya 6 bulan. 6 bulan. Itu sebagai satu penentuan. Untuk bank memutuskan plafon KPR-nya akan diberikan berapa kepada pemohon. Oke. Jadi sudah semakin mengerti ya. Saya juga duga teman-teman sekalian bukan hanya karyawan, pengusaha juga banyak nih beli rumah, invest gitu ya. Betul. Tapi perlu dipersiapkan tadi. Selain persyaratan yang utama, rekening korannya 6 bulan ya. Ada laporan keuangan, untung ruginya juga ada. Baik. Lalu kondisi lapangan yang membuat permohonan untuk membeli di rumah ditolak. Tadi sudah disebutkan sebagian. Nah, kira-kira kita sudah mau mengajukan nih beberapa persyaratan tadi, coba sudah kita penuhi, tapi ditolak. Kenapa bisa ditolak? Iya, ditolak biasanya data yang pertama mungkin data yang diajukan kurang akurat. Data yang diajukan kurang akurat. Kira-kira apa yang seperti ada ya, kadang-kadang ya, ini kadang-kadang ya. Dan saya tidak bilang
apa yang saya sampaikan menjadi suatu kebenaran. Oke. Ya, Namanya juga misalnya kadang-kadang ya. Nah, misalnya gajinya tidak benar. Oke. Ya, slip gaji bisa diedit. Ya. Slip gaji bisa diedit. Slip Ya. gaji bisa diedit. Marketingnya kurang teliti dalam penghasilan, dalam edukasi simulasi KPR kepada konsumen, Ya, sehingga data yang diajukan oleh bank diteliti, ternyata gaji yang sebenarnya adalah sekian. Kadang-kadang bank itu pintar loh, mereka bisa tahu pemohon itu gaji yang sebenarnya itu berapa. Oke. Iya, bank itu pintar, mereka punya link yang luas. Jadi kalau kita yang ngajuin dengan perusahaan A misalnya, bank itu punya cara tersendiri untuk bisa mengetahui pemohon itu penghasilan yang sebenarnya itu berapa. Jadi kadang-kadang poin itu menjadi pertimbangan bank untuk ditolak karena penghasilannya kurang. Kurang, sangat kurang. Atau misalnya ada BI checking. BI checking misalnya ada kartu kredit yang sering macet, yang tidak dibereskan, kartu kreditnya dibiarin begitu saja, atau ada cicilan yang sering macet, cicilan motor, cicilan mobil, yang sering nunggak. Nah, itu tentu saja mempengaruhi histori perkreditan pemohon itu, sehingga oleh bank ditolak. Karena bank menganggap untuk hal-hal kecil, cicilan kartu kredit, motor, mobil aja tidak bisa diberesin, apalagi rumah. Bank itu kan nyari untung ya, bukan menambah masalah ya. bukan suatu bidang yang menolong orang. Ya ini gue kasih kredit rumah nih supaya lu punya rumah, supaya lu punya rumah. Tapi bank mengharapkan dari kredit yang di ACC mendapatkan keuntungan tentu saja. Jadi kalau misalnya seorang pemohon deskripsi atau histori pekerjaannya atau penghasilannya kurang pas, tentu bank tidak akan terima gitu. Dan kadang-kadang juga ada cicilan yang sedang berjalan sehingga dianggap penghasilannya kurang mencukupi untuk di ACC. Jadi ada kalanya ditolak juga, atau bisa jadi malah turun plafon. Turun plafon karena bank mendapati bahwa si pemohon punya cicilan di beberapa bidang, beberapa tempat, sehingga bank menurunkan nilai KPR-nya, nilai kreditnya, otomatis DP-nya jadi besar. Jadi turun plafon itu artinya DP-nya semakin besar. Semakin besar untuk mengejar cicilan yang balance dengan penghasilan bulanan dia. Karena bank juga tahu orang yang kredit, orang yang KPR rumah kan tidak mungkin penghasilannya untuk KPR rumah, makannya gimana? Betul. Biaya hidupnya gimana? Betul. Anak sekolahnya gimana? Itu bank sudah punya rumus. Seperti itu. Sudah punya perhitungan tersendiri. Sudah punya perhitungan tersendiri bahwa penghasilan seseorang ini bank sudah punya kolom-kolomnya, biaya hidupnya sekian, biaya sekolahnya sekian, cicilan yang jalan sekian untuk cicilan rumah yang diajukan. Ya, saya pikir itu informasi yang sangat berharga teman-teman sekalian. Apa yang disampaikan oleh Bung Sony baru saja itu saya sangat percaya membuka pikiran kita atau membuka wawasan teman-teman yang akan membeli rumah. Paling tidak informasi yang kita sampaikan kali ini sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat menurut saya begitu. Saya berharap begitu ya. Harapannya begitu. Jadi ya minimal tidak terlalu bingung lagi gitu. Dan minimal setelah menonton video ini langsung beli rumah. Beli di Bandung New Property. Betul sekali. Ya kan? Jangan lupa itu. Belinya hanya di Bandung New Property. Bandung New Property. Nanti setelah akhir dari video ini saya akan kasih nomor handphone saya dan beberapa link yang bisa. Betul. Silakan. Karena ini video ini sudah menjadi bukti bahwa iklan yang disampaikan Bandung New Property itu bukan hanya iklan penjual, tapi juga konsultan. Dari pembicaraan tadi bisa terlihat bahwa Bung Sony bukan hanya bisa jualan ya, tapi semua persyaratan, semua masalah-masalah, kendala-kendala, baik itu yang bersifat terhadap barangnya sendiri, propertinya sendiri, baik terhadap konsumennya, apa yang dipersiapkan bisa dikuasai. Jadi pengalaman ini menurut saya akan sangat membantu setiap orang yang ingin mencari rumah, mencarikan solusi begitu, mencarikan jalan keluarnya ya. Itu informasi hari ini. Bung Sony, kira-kira apa yang terlupakan dari pertanyaan saya yang mau disampaikan kepada teman-teman? Iya, tadi masalah mencari rumah. Ya, mencari rumah tentu kita harus pikirkan
legalitas rumah tersebut. Ah, Itu yang jangan sampai lupa. legalitas. Ingat legalitas Ini rumah. rumah curian bukan rumah bermasalah. Ini nggak rumah gitu ya? bermasalah bukan. Oke. Sertifikatnya bagaimana? Oke. Sertifikatnya sedang digadaikan atau sertifikatnya sedang dijaminkan, atau ini rumah sertifikatnya adalah sertifikat rumah warisan. Proses warisnya sudah beres atau belum? Jangan sampai kita beli ternyata salah satu ahli waris tidak setuju. Tentu urusannya jadi panjang. Oke. Ya, rumahnya sudah sertifikat atau belum, atau masih AJB, Ya. atau status rumahnya apa, dokumennya nggak ada, tidak ada IMB, nggak ada sertifikat. Nah, itu perlu dicek cara mencari rumah untuk supaya perlu aman. dicek supaya aman ya. Ya, Perlu kita beli dicek. rumah kan buat aman, bukan buat cari masalah. Beli rumah, sudah masuk rumah, ternyata ada yang datang ngaku sebagai pemiliknya, ini sertifikat saya. Beli rumah, kita sudah masuk rumah, datang bilang rumah ini rumah orang tua saya tidak setuju rumah ini dijual. Jadi masalah. Jadi perlu cek legalitas dari rumah atau properti yang mau dibeli. Oke. Itu adalah hal yang sangat penting. Sangat penting ya. Betul. Perlu dicek legalitas rumahnya ya. Betul. Perlu dicek. Pesan saya sebagai seorang broker properti. Oke, pesan Bung Sony sebagai seorang broker properti. Pesan Bung Betul. Sony sebagai seorang broker properti ketika teman-teman ingin membeli rumah atau mencari rumah. Iya, satu prinsip saya adalah sebagai broker properti adalah pelayanan. Pelayanan. Menolong orang mendapatkan rumah yang terbaik. Menolong orang Mendapatkan rumah yang terbaik, aman, nyaman, dan tidak ada masalah. Aman, nyaman, tidak ada masalah. Kenapa? Ya. Karena kalau si pembeli berumah bermasalah, saya sebagai broker yang menjadi pengantara akan ke bawah-bawah juga. Oke. Iya, kita sudah menikmati fee-nya misalnya Ya. sudah habis kemana, Ya. ternyata rumahnya bermasalah. Ya. Kita mau tidak mau harus turun tangan karena kita sebagai mediatornya. Ya. Kita yang mediator antara pembeli dan penjual. Ya. Makanya prinsip saya akan melayani yang terbaik. Karena bagi saya semua yang saya lakukan di dalam kehidupan saya itu bukan hanya untuk orang, tapi untuk Tuhan. Ya. Makanya saya berikan yang terbaik. Oke. Saya berikan pelayanan yang terbaik. Saya berharap konsumen yang berhubungan dengan saya merasa dipuaskan melalui pelayanan saya. Jadi tips sebagai marketing, sebagai broker properti, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Kalau fee atau komisi itu bonus. Bonus ya. Betul sekali. Jadi saya bisa simpulkan Bandung New Property ini adalah solusi untuk properti Anda ya. Betul, Bandung New Property adalah solusi untuk properti Anda, dan juga saya di sini berprofesi sebagai konselor juga. Jadi Konsultan mungkin. konsultan maksud Iya, saya. makanya tadi Konsultan solusi properti. Ya, konsultan properti. Jadi bagi pencari rumah, pencari properti, kalau mau konsultasi boleh. Nanti hubungi saya, nanti sebentar di akhir dari video ini ada nomor handphone saya dan juga Instagram saya yang bisa teman-teman kontak saya di sini. Kontak. Bisa sekalian disebutkan Bung Sony, biar sekalian Bung Sony sebutkan, nanti muncul di bawah sekalian disebutkan. Oke, ya, jika teman-teman atau Bapak Ibu Saudara yang mau menghubungi saya, nanti di bawah ini ada nomor handphone saya 0813 Saya ulang. 0813 2282 2282 6862. 6862. Ulangi ya. Iya. 0813 2282 6862. Nih ada di sini. Oke. Bapak Ibu juga bisa follow IG saya atau intip-intip Instagram saya di bandung.newproperty_ bandung.new_property, terlalu bersemangat. bandung.new_property. Oke. Thank you Bung Sony untuk wawancaranya. Saya harap video ini bisa mencerahkan teman-teman kita semua. Thank you.